Halo sahabat UB TV, senang sekali Vanessa kembali menemani Anda di Lensa Brawijaya berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Nah, kali ini Vanessa mengundang salah satu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Kita memanggilnya Mas Irfan, karena beliau masih muda ya, jadi salah satu dosen muda. Dan kali ini kita akan membahas tentang penelitian beliau yang berjudul Analisis Sosial Marketing pada Sikap Pembelian Makanan Organik di Kota Malang. Langsung aja yuk, kita langsung tanya-tanya ke Mas Irfan. Oke, Mas Irfan bersama kami. Halo Mbak Valen. Mbak Vanessa ya. Gak apa-apa Mas, panggil sesukanya aja. Di sini saya sebagai hostnya siap untuk ngajak-ngajak ngobrol siap. dan Gimana? Penasaran sama penelitiannya Mas Irfan. Nah, ini kan penelitiannya tentang makanan organik. Nah, Vanessa penasaran nih, kenapa Mas Irfan memilih makanan organik sebagai objeknya? Kenapa nggak yang lain? Karena makanan organik itu suatu makanan yang sehat, tapi ternyata tidak banyak peminatnya. Kenapa saya mengatakan tidak banyak peminatnya? Karena banyak orang menyukai makanan yang tidak sehat, fast food gitu kan, junk food dan sebagainya, makanan instan dan sebagainya begitu. Karena simple sih gitu ya, tapi simple tapi enak sih memang gitu kalau dibandingkan dengan makanan organik gitu. Nah, kemudian ini penelitiannya ini Mas Irfan melakukan sendiri atau ada timnya lagi, Mas? Penelitian ini adalah salah satu penelitian yang memang saya katakan didanai oleh LPPM Brawijaya. Nah, jadi penelitian ini saya di sini sebagai anggota, ada ketuanya, kebetulan memang ketuanya sekarang sedang belajar S3 gitu di Taiwan, beliaunya begitu, dan penelitian ini adalah penelitian yang memang melibatkan mahasiswa. Jadi ini adalah hasil dari kolaborasi skripsi mahasiswa, bahannya dijadikan skripsinya mahasiswa dengan kita gitu. Jadi kita melakukan penelitian ini, mahasiswa terlibat dan akhirnya mahasiswa membuat bahan sebagai skripsinya mereka. Saya mengatakan dari sinilah hasil dari sinergi, hasil dari kolaborasi yang dikatakan harus linked gitu kan, harus nge-link antara skripsi mahasiswa dengan penelitian dosen gitu. Nah, kemudian menarik juga nih Mas, berapa lama sih penelitiannya ini dilaksanakan? Apakah cuma sebentar karena mungkin nggak terlalu banyak yang harus diulik, atau mungkin justru lama karena gini, penelitian ini memang bermula awalnya dari sebelum pandemik ya Mbak, sebelum pandemik. Tapi ternyata karena pandemik membuat kita semakin ini harus kita bisa bandingkan nih gitu kan, before and after. Jadi akhirnya orang di sini ditemukan mulai beralih untuk melakukan pembelian makanan organik karena pandemik. Jadi di karena pandemik ini pembelian makanan organik ini bisa meningkat gitu, karena permintaan itu didasarkan karena banyak orang akhirnya merubah gaya hidupnya. Saya yakin Mbak Valen pun juga berpikir mau makan apa juga akan mikir, aku udah makan banyak junk food, apa makanan sehat ya, begitu ya. Betul. Saya yakin banget gitu. Ternyata adanya pandemik ini bukan hanya sekedar sisi negatif ya, banyak sekali sisi positif yang bisa kita dapatkan, yaitu adalah perubahan lifestyle. Kalau dulu orang pakai masker gitu ya, kalau orang pakai masker kita bilang ini orang asing kayaknya ya pakai masker, ini orang lagi batuk gitu. Tapi kalau hari ini masker menjadi suatu lifestyle, menjadi suatu memang harus kewajiban kewajiban yang memang harus kita pakai dimanapun ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Oke, nah kemudian apalagi nih Mas yang mau diceritakan mungkin selama penelitian, apakah ada kendala-kendalanya? Kendalanya waktu itu kan kita memang awal itu memang tidak ada hubungan dengan pandemik nih begitu kan. Tapi pada akhirnya karena pandemik itu berlangsung, akhirnya kita merubah semuanya. Merubah beberapa data yang di awal yang memang kita tidak ada kaitannya dengan pandemik gitu kan. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pandemik begitu. Jadi memang plus minus sih Mbak gitu. Kami berdiskusi mengatakan kalau kita teruskan yang tidak ada pandemiknya, mungkin failure tidak ada ya, nilainya tidak akan bisa keluar gitu. Tapi ketika di kondisi pandemik, kita bisa membandingkan. Oh ternyata ada perbedaan lifestyle di sini. Jadi ketahui pembelian produk makanan organik memang mulai meningkat begitu. Yang dulunya orang jarang sekali mengkonsumsi itu gitu kan, ternyata sekarang sudah mulai meningkat. Nah, waktu yang kedua adalah waktu, Mbak. Waktu akhirnya harus menambah waktu lagi ya, untuk bisa menyelesaikan penelitian ini. Kendala yang lain adalah mahasiswanya.
karena mahasiswa itu dituntut untuk segera lulus gitu kan, maka saya tidak mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti penelitian kami secara penuh. Karena mereka sudah terjun di awal, di mana mengambil topik ini yang before COVID-19 begitu ya. Nah, jadi mahasiswanya akhirnya membuat studi lebih kepada melihat melihat analisis sosial market ini di sebelum pandemi gitu. Dan kita biarkan itu karena memang harus mereka dituntut untuk segera selesai ya begitu ya. Oke. Kita sebagai dosen kan nggak boleh nih memaksa mahasiswa untuk sepenuhnya mengikuti kita begitu kan. Saya kira mereka juga sudah bekerja dengan baik untuk bisa membantu kontribusi di penelitian kita, maka sudah haknya mereka untuk bisa menyelesaikan skripsi mereka begitu. Kemudian ini sih beberapa kendalanya. Kalau untuk di masyarakat Kota Malang sendiri, Mas, kira-kira sebagian besar itu sebenarnya membeli atau mengkonsumsi makanan organik itu apakah dari UMKM, ataukah dari supermarket, atau lewat mana sih sektornya, Mas? Ini, kalau kita bicara soal UMKM, gitu kan, bukan jarang ya, masih belum banyak UMKM yang memang terjun di dunia makanan organik. Rata-rata farmer atau petani itu mereka beberapa orang memang sedang istilahnya hobi ataupun punya suatu cita-cita ya untuk bisa merubah lifestyle orang gitu, sehingga mereka punya kebun hidroponik dan sebagainya yang memang bahan-bahan makanan organik ini bisa dipenuhi. Terus yang kedua, teman-teman di Brawijaya juga ada pasar organik di pertanian. Dulu sebelum pandemi itu di blok di belakangnya rektorat sana itu Fakultas Pertanian itu punya pasar organik. Jadi banyak sekali menyediakan sayur-sayuran yang memang hasil dari pembibitan para petani ataupun dari mahasiswanya mereka gitu sendiri. Dan itu ternyata segmentasi pasar yang pertama adalah dosen-dosen kita. Jadi dosen-dosen Brawijaya itu banyak sekali yang beli ke sana begitu. Itu marketnya mereka ada di kita gitu. Tapi semenjak COVID-19 saya kurang tahu apakah masih ada ya gitu ya. Karena satu sekarang dosen lebih banyak work from home gitu kan, sehingga tidak banyak yang berkunjung ke kampus kan begitu, ya juga dibatasi kan begitu. Iya, betul. Saya masih kurang tahu apakah memang yang di Brawijaya itu masih ada atau seperti apa ya. Oke, wah menarik sekali ya Mas. Ternyata tadi sudah dijelaskan ternyata makanan organik itu adalah perubahan dari sebelum pandemi dan juga pandemi, berarti sekarang semakin meningkat. Nah mungkin jangan kemana-mana, untuk sahabat UBTV tetap saksikan Lensa Brawijaya karena Vanessa dan juga Mas Irfan akan kembali lagi. Baik, kembali lagi masih bersama Vanessa di Lensa Brawijaya dan juga telah hadir di sini Mas Irfan yang akan membahas penelitiannya. Nah, tadi kan penelitiannya sudah dibahas tentang pola pembelian dari makanan organik yang ada di Kota Malang. Nah, ini menarik banget ya Mas. Sebenarnya tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini tuh apa sih Mas? Jadi gini, kita itu pengen tahu Mbak gitu kan, sejauh mana gitu kan, sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang kesadaran kesehatan atau sebuah persepsi nilai gitu kan, baik dari sisi keamanan pangannya ya kan, kesadaran lingkungan dan sebagainya, itu apa sih gitu. Mereka aware nggak sih sebenarnya sama lifestyle hidup sehat gitu kan. Jangan-jangan mereka ada yang nggak tahu nih gitu, atau seperti apa. Nah di sini kita mendapatkan kurang lebih 345 responden gitu kan. Yang minimal usianya adalah 18 tahun, yang memang dia tinggal di Kota Malang. Kita membatasi supaya skupnya nggak terlalu lebar gitu kan. Iya, betul. Nah, intinya di situ kita pengen tahu gitu kan, pengaruh knowledge mereka tentang makanan sehat itu seperti apa sih? Apakah bisa mempengaruhi pembelian mereka atau bagaimana? Jangan-jangan mereka juga nggak paham juga dengan makanan organik gitu ya.
Betul, betul. Nah, kemudian untuk target utama dari penelitian ini tuh apa sih Mas yang ingin dicapai? Apakah ingin mempromosikan mengenai makanan organik dan juga healthy lifestyle atau lebih kepada sektor perekonomian yang disorot atau seperti apa? Saya harap hasil dari penelitian saya itu tadi itu kan ketika banyak pembaca yang mulai membaca hasil penelitian itu akhirnya termotivasi. Ternyata lifestyle hidup sehat itu penting loh ya kan. Jadi ternyata ini Mbak, ada hal yang didapatkan dari penelitian ini yaitu mereka ini pengetahuan tentang kesadaran kesehatan, persepsi nilai, keamanan, kesadaran tentang lingkungan itu dapat meningkatkan pembelian. Jadi ternyata ketika banyak orang yang tahu dan ini mereka cenderung untuk oke, aku pengen beli akhirnya begitu. Jadi knowledge itu penting sekali gitu. Ketika banyak orang nggak beli, saya mengira mungkin banyak orang di sana yang tidak tahu juga pentingnya makanan sehat dan sebagainya begitu. Nah ini mungkin berharap akan banyak researcher atau peneliti-peneliti yang lain gitu yang memang lebih meneliti mendalam tentang fenomena-fenomena yang lain. Apakah ada kaitannya tentang psychological customer atau apa gitu. Dari teman-teman psikolog bisa meneliti orang membeli sesuatu itu karena apa ya. Kalau kita tahu teman-teman industri food and beverage gitu kan, kulineri itu kan menjadi salah satu industri yang berhasil di Kota Malang. Keluarnya sejenis namanya saya nggak tahu kalau mie setan itu masuk ke junk food atau enggak ya kira-kira ya. Ada mie setan, akhirnya keluar di kacauan, ada yang lain. Yeah. Fast food mungkin ya gitu. Itu kan akhirnya memicu orang untuk beli gitu ya. Betul. Jadi aneh sih, ini makanan kalau bisa saya katakan, saya bukan merusui usahanya mereka ya gitu, tapi kalau kita lihat secara kasat mata, gila ya, makan dengan sambal yang ekstra. Apa nikmatnya bagi kita nggak pecinta pedas ya, tapi kalau orang pecinta pedas kita nggak tahu nih begitu. Terus misalkan muncul lagi fenomena kopi misalkan. Muncul pertama sebagai di trigger bisnis kulineri ada namanya pesan kopi. Ya. Kemudian merambat akhirnya muncullah kopi-kopi yang lain begitu. Ya. Nah, nanti ada lagi kue artis misalkan punyanya bukan punyanya sih karena dia punya Malang Stradal gitu. Muncul kue-kue yang lain. Nah, fenomena-fenomena ini yang mungkin aku pengen melihat gitu, ada faktor apa ya orang bisa tertarik gitu dan akhirnya menjadi suatu trigger yang kuat gitu, maknanya yang kuat untuk diikuti oleh orang lain. Apakah karena Malang adalah salah satu kota metropolis atau apa gitu kan, di mana kayaknya lifestyle apapun gitu yang ada di Malang itu bisa diikuti di daerah-daerah yang lain. Malang, Surabaya, Jakarta, Bandung, Jogja dan sebagainya begitu. Karena kota Malang menjadi salah satu ikonik kota di mana memang jadi sentra pendidikan gitu kan. Oke, nah kemudian untuk dukungan dari pihak-pihak luar nih Mas, misalnya apakah Universitas Brawijaya merespon seperti apa terhadap penelitian ini? Karena kan tadinya berangkat dari skripsinya juga teman-teman mahasiswa, kemudian seperti apa sih bantuan-bantuannya dan bagaimana? Kalau saya melihat, karena memang penelitian itu kan akan sedikit berbeda ya Mbak dengan pengabdian ya. Betul. Karena penelitian itu kan sifatnya kita mencari tahu problemnya ada di mana, cukup mengungkapkan ternyata temuannya begini. Tapi kalau pengabdian mungkin ada impact ya, ada dampak yang terlihat nyata begitu kan. Jadi kalau saya katakan kalau penelitian ini hanya sekedar ini adalah sebagai pengetahuan ataukah mungkin nanti ada researcher yang lainnya akan meneruskan dari penelitian ini atau seperti apa kan begitu kan. Dan kalau bilang support ya saya katakan kalau Brawijaya sangat support, buktinya saja proposal kita diterima begitu kan. Diterima dan juga didanain begitu. Berarti kan topik yang kita angkat ini juga menjadi perhatian ini khusus dari teman-teman di Brawijaya kan seperti itu di LPPM. Oke, wah menarik sekali ya, ternyata memang sudah fully support dan juga ternyata background-nya dan tujuannya itu sangat jelas, tujuannya untuk mengetahui fenomena apa sih yang men-trigger masyarakat beralih dari lifestyle yang A menuju ke lifestyle B. Oke, jangan kemana-mana karena Vanessa juga pastinya masih akan ngulik-ngulik lagi seputar penelitian dengan Mas Irfan. Jangan kemana-mana, tetap di Lensa Brawijaya.
Masih bersama Vanessa di Lensa Brawijaya dan juga ditemani dengan Mas Irfan, salah satu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Nah, ini kita masih mau bahas tentang penelitiannya sedikit lagi, boleh ya Mas ya? Dikit atau banyak? Bercanda. Dikit aja. Tenang Mas. Nah, ini tadi Vanessa tertarik sekali dengan kira-kira penelitian ini apakah akan ada inovasi lanjutannya atau mungkin akan ada ekspansi mengenai objek penelitian dengan topik yang sama atau seperti apa nih Mas untuk kedepannya? Ini saya masih pengen meneruskan penelitian ini. Lagi-lagi saya masih pengen melihat fenomenanya. Lagi-lagi fenomena karena begini. 1 tahun kalau bisa mengatakan Corona COVID-19 ini sudah 1 tahun nih Mbak. Betul. Ini adalah ulang tahun yang pertama ya gitu ya. Ibarat kata kalau orang lahir itu ulang tahun pertama gitu. Kita tahu masyarakat di sekitar kita yang positif sudah mulai banyak begitu kan. Namun yang semakin acuh semakin banyak. Rasa nggak sih kalau misalkan orang-orang di circle kita juga sendiri ada yang memang orangnya sangat insecure sekali atau menutup diri atau memang mereka malah mulai melepaskan dirinya dan mulai bersahabat. Karena sempat beberapa petinggi-petinggi kita juga pernah mengatakan kita harus bersahabat dengan COVID-19 dan sebagainya. Apakah kalimat itu akhirnya membuat kita juga bersahabat, benar-benar bersahabat begitu ya? Yang akhirnya seperti ada yang sebagian orang menganggap COVID itu menakutkan. Ada yang sebagian melihat udahlah kita nggak bisa kondisi begini terus gitu. Kita harus segera survive. Ya sudahlah, kita harus bisa bersahabat dengan COVID-19. Ada yang berpikir seperti itu nih. Nah, saya ingin melihat apakah tetap gitu kan, bicara mengenai lifestyle makanan organik itu, apakah tetap mereka masih bertahan dengan hidup sehatnya mereka? Karena begini, Mbak Vanessa, saya termasuk orang yang tidak hidup sehat. Okay. Saya mengakui kalau saya bukan orang yang hidup sehat, tapi ketika COVID ini memang gaya hidup kita dipaksa untuk sehat, paham ya? Jadi setuju. Akhirnya makanan itu dimasak. Kalau kita dulu suka makan di luar, ya kan, beli. Akhirnya sekarang saya dan istri saya lebih banyak masak gitu kan. Akhirnya masak dan makanan sehat itu harus diolah juga dengan cara yang sehat. Dan saya baru tahu nih, Mbak, jujur ya, saya baru tahu dari ketika dari apa yang dimasakin sama istri saya. Kalau kita masak itu kalau sampai matang banget, berarti kandungannya itu sudah nggak ada. Betul. Jadi nggak boleh makan sayur. Sedangkan kalau kita makan atau kita beli makanan, misalkan sayur sop gitu kan. Sayur sop kalau kita beli di tempat yang lain kan pasti matang banget nih gitu kan. Ya sudah dihangatkan berkali-kali juga kadang ya Mas ya. Itu mungkin makin enak gitu ya. Oke. Ternyata ada cara mengolah makanan yang sehat. Makanan sehat diolah dengan cara yang sehat. Dan saya mengatakan, ini pengalaman pribadi saya ya, gitu. Saya belum meneliti apakah fenomena orang juga sama. Saya mulai bosan, Mbak. Jujur ya, saya mulai bosan. Saya mulai mencuri-curi waktu dari istri saya untuk makan di luar, begitu. Jadi ada aja alasan yang akhirnya saya bisa makan di luar, begitu. Okay. Nah, ini dari pribadi saya, apakah saya yang tambang atau bagaimana gitu. Karena memang bagi saya baru 1 tahun saja nggak sampai gitu kan. Kok rasanya udah bosan banget ya makan makanan rumahan gitu ya. Apakah saya pengen meneliti juga hal yang sama? Apakah yang saya alami ini juga dialami oleh banyak orang begitu Mbak? Saya penasaran juga hal itu gitu. Masih saya pikirkan juga dengan beberapa dosen yang mungkin nanti jadi partner penelitian ini untuk kita kembangkan. Ada hal yang lain nggak ya? Ada subjek yang lainnya yang bisa kita masukkan gitu. Ataukah saya berharap saya ingin melakukan penelitian lintas fakultas, Mbak. Jadi bukan hanya dari VIA. Jadi saya ingin melakukan lintas fakultas, mungkin dengan pertanian, mungkin dengan teknologi pangan dan sebagainya, gitu. Supaya ada sentuhan-sentuhan keilmuan. Karena begini, kita nggak bisa juga meneliti suatu hal itu dari satu sisi, dari satu perspektif. Betul. Kita butuh banyak perspektif. Nah, seringkali orang bersikuku dengan perspektif kita, gitu. Perspektifnya beliau, perspektifnya orang itu, di mana keilmuan itu memang di situ gitu. Sedangkan ketika kita lihat dari perspektif yang berbeda atau dari korek yang berbeda atau dari sudut yang berbeda, maka akan berbeda juga hasilnya begitu. Nah,
saya pengen untuk bisa mengkolaborasikan dengan beberapa teman-teman di fakultas. Saya mencoba untuk berkomunikasi singkat dengan beberapa teman di fakultas yang lain. Ayo yuk join riset yuk gitu, supaya kita bisa mengembangkan. Aku udah punya dasar penelitian nih tentang social marketing gitu kan, di pembelian makanan organik gitu. Dan beberapa orang dengan beberapa yang memang lifestyle mereka sehat gitu. Saya udah pernah mengcompare gitu dengan sahabat saya yang gaya hidupnya memang sehat dari dulu gitu. Ternyata mereka nggak bosen gitu. Apakah saya karena waktu sudah terlanjur enak dengan makanan yang fast food, junk food dan sebagainya gitu kan? Iya, faktor terbiasa. Dengan teman itu sudah terbiasa. Gitu. Oke, nah kemudian Mas, menarik juga nih kalau misalkan nantinya ke depan memang ada penelitian lebih lanjut dengan topik yang hampir mirip, serupa, atau mungkin lebih diperdalam juga dari segi objek atau subjeknya. Mungkin Vanessa penasaran seperti apa sih kira-kira menurut Mas Irfan sendiri peran dari mahasiswa dalam di penelitiannya Mas ini? Apakah mahasiswa perannya sangat penting atau mungkin ya semisal dilakukan oleh para teman-teman dosen juga sudah cukup seperti itu? Peran mahasiswa, Mbak. Peran mahasiswa itu adalah, saya bisa mengatakan penting sekali, karena baik dari sisi proses untuk mendewasakan mahasiswa, ataupun baik dari sisi administratifnya fakultas atau program studi itu sendiri. Karena di dalam capaian kinerja suatu program studi itu ada yang namanya suatu penelitian yang memang harus linked dengan penelitian mahasiswa. Nah, ini yang tidak banyak mahasiswa ingin meneliti bareng sama dosennya. Rata-rata mahasiswa ingin mengeksplor sendiri. Padahal sebenarnya kita punya resource, kita punya tempat, kita punya wadah, dosen punya wadah yang memang butuh juga dikolaborasikan dengan mahasiswa. Tapi memang jarang gitu. Kita juga nggak bisa memaksakan mahasiswa ya harus mengikuti penelitian kita gitu kan. Nah, tetapi di sini saya coba kadang-kadang untuk melakukan pendekatan di mana untuk suatu topik yang saya angkat, saya coba untuk men-brainwash mahasiswa untuk bisa tertarik gitu, bisa join ke penelitian saya. Karena apa? Satu sisi, ketika kita bisa bekerja bersama, satu waktu lebih efektif dan efisien. Itu yang pertama. Dan kita bisa berbagi, baik berbagi ilmu, berbagi waktu dan sebagainya. Apakah dosen adalah orang yang paling pintar gitu? Tidak, saya katakan tidak seperti itu. Kita juga butuh kok resource, butuh namanya bertukar pikiran dengan mahasiswa. Begitu, karena ilmu itu berkembang, Mbak, gitu kan. Ilmu berkembang di mana harus ada di-update, harus ada banyak insight-insight baru yang harus kita dapatkan. Mahasiswa sendiri juga butuh banyak insight juga dari kita. Disitulah ada namanya transfer knowledge itu bisa terjadi. Baik transfer knowledge dari dosen ke mahasiswa maupun transfer information dari mahasiswa ke dosennya, seperti itu. Sehingga di situ terjadi namanya sinergi. Sinergi membangun bangsa ala Mas Menteri Nadiem Makarim. Oke, nah kemudian, ini terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir. Dari Mas Irfan sendiri, apa sih harapan dan juga closing statement yang akan Mas sampaikan untuk masyarakat maupun mahasiswa terkait penelitiannya Mas Irfan ini? Oke, harapan saya banyak akan orang membaca hasil riset saya, begitu kan, bukan hasil riset saya, tapi hasil riset kami, begitu, supaya menjadi edukasi kepada mahasiswa, kepada khalayak umum, untuk mereka untuk bisa hidup sehat. Karena saya sendiri kadang-kadang, kami yang meneliti saja, saya sudah ceritakan di awal, itu ada ketambangan pada diri saya itu untuk tidak hidup sehat gitu. Apalagi bagi orang lain tidak tahu gitu. Nah, dan juga para mahasiswa sendiri di kondisi pandemik 19 ini pasti membutuhkan yang namanya tempat untuk melakukan penelitian. Saya sarankan mahasiswa silakan menghubungi dosennya. Silakan berkomunikasi dengan dosen. Saya yakin setiap dosen pasti punya penelitian dan pengabdian. Nah, di situ kan mereka bisa bersinergi. Karena mencari tempat untuk diteliti itu tidak mudah sekarang kan, begitu ya Mbak, karena kondisi pandemi 19 begitu. Satu hal lagi, mungkin pesan juga buat Brawijaya, mungkin dananya lebih ditingkatkan lagi gitu kan, supaya kita bisa melakukan suatu analisis yang lebih besar kembali. Saya suka sekali sama Pak Rektor, komitmen Pak Rektor yang setiap tahun nih selalu menambahkan anggaran untuk kita teman-teman dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Irfan sudah bersedia bergabung dan juga berbagi bersama kami mengenai penelitiannya Mas Irfan. Semoga sukses selalu dan sekali lagi Vanessa. Oke, Vanessa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Lensa Brawijaya di UB TV, aktif dan kreatif.